Pada tanggal 18 November 1667, terjadi peristiwa yang sangat penting di belahan timur Nusantara. Raja Goa ke-16 Imalombasi Daimatawang Karaeng Bonto Mangapio yang bergelar Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya untuk mengakhiri perangnya lawan VOC yang sudah berlangsung lama. Lanjut sampai tahun 1669. Akibat perjanjian Bongaya ini, masyarakat Makassar terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, mereka tinggal di Makassar, menyetujui dan menjalani hidupnya dalam suatu realitas di bawah kekuasaan VOC. Yang kedua, mereka lari dan bersembunyi ke dalam dirinya pada aliran-aliran tarekat dan masuk ke pedalaman negeri-negeri Makassar. Dan yang ketiga, mereka melakukan diaspora ke berbagai daerah di Indonesia bagian barat. Nenek moyang saya adalah pengembara ulung. Mereka rela menanggalkan semua atribut. Orang-orang Bugis Makassar membangun perkampungan di Bengkalis dan menjadikan Opu 5 Bersaudara sebagai patron bagi semua orang-orang Bugis yang ada di kawasan itu. Opu 5 Bersaudara dari Luwu ini, yang pertama adalah Opu Deng Parani, kemudian yang kedua Opu Deng Menambun, yang ketiga Opu Deng Merewa, yang keempat Opu Deng Celak, dan yang kelima adalah Opu Deng Kamasi. Dari Bengkalislah, Opu 5 Bersaudara mengontrol semua kegiatan perdagangan dan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka dan sekitarnya, sampai pesisir utara Pulau Kalimantan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Opu 5 Bersaudara adalah wira samudera yang sangat disegani di kawasan itu. Tidak hanya oleh para migrasi, tidak hanya oleh para pedagang dan pelaut, tetapi juga oleh Lanun yang oleh orang barat disebut bajak laut. Kemudian Tengku Sulaiman menemui Opu 5 Bersaudara di Bengkalis. Di sanalah Tengku Sulaiman meminta kepada para Opu agar mereka bersedia mengembalikan tahta Kesultanan Johor kepada mereka. Pada pertemuan yang bersejarah itu, seperti yang diriwayatkan dalam buku Tufa Nafis, Tengku Tengah, adik dari Tengku Sulaiman, menyampaikan hasratnya. Ia katakan, "Hai Raja Bugis, jika Tuan mau bekerja sama dengan kami untuk membuang aib malu yang tercoreng di mukaku, aku akan menjadi hambamu dan bulat-bulat menyerahkan diri dalam kekuasaanmu. Seperti nasi yang Tuan kunyah itu, dan akan menurut segala keinginanmu." Pada perebutan kekuasaan ini menjadi satu tema yang sangat panjang dalam sejarah Melayu antara perang Raja Kecil dan orang-orang Bugis, terutama yang diketuai oleh 5 Opu Bersaudara ini. Ketika kekuasaan Sultan Abdul Jalil dijatuhkan dan Opu Bersaudara kembali mendudukkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor, maka terjadilah satu pemenuhan janji ketika mereka bertemu, ialah bahwa ada pembahagian kekuasaan antara Melayu dan Bugis. Ini menjadi dasar kerjasama kesepakatan antara Bugis dan Melayu. Atas dasar itulah, maka Opu Deng Parani Bersaudara mengumpulkan kekuatan dan memobilisasi satu armada yang besar untuk merebut Johor. Setelah Johor direbut, Tengku Sulaiman didudukkan sebagai yang di Pertuan Besar negeri Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Dan kemudian dari kesepakatan itu diangkatlah salah satu dari Opu 5 Bersaudara menjadi yang di Pertuan. Pusaka yang dibawanya dari negeri Bugis sembari berteriak dengan lantang, "Barang tahu kiranya segala anak-anak Bugis dan Melayu, maka adalah hari ini Sultan Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsah menjadi raja yang di Pertuan Besar memerintah Johor, Riau, Pahang,
dan Lingga dengan segala daerah takluknya. Dan saat itu pula, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah bersama saudaranya Bendahara Sri Maharaja Tun Abbas melantik dan memberi jabatan yang dipertuan muda kepada Opu Daeng Marewa mewakili 4 orang saudaranya yang lain. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Tufat An-Nafis, bahwa setelah Opu Daeng Marewa dilantik, dia pun mengaru menyampaikan kesetiaan kepada Sultan. Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, akulah yang dipertuan muda memerintah kerajaanmu. Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, akulah yang dipertuan muda memerintah kerajaanmu. Barang yang aku dan engkau tidak suka melintang di hadapanmu, maka aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan. Bahwa sumpah Bugis Melayu mengikat anak cucu mereka kedua belah pihak atas tanggung jawabnya membangun kemaharajaan Melayu bersama-sama. Ikatan Bugis Melayu ibarat biji mata sebagai hitam dan putih, tak dapat dipisahkan. Karena siapapun yang melanggarnya tidak akan selamat dunia akhirat. Opu Daeng Parani menikah dengan Tengku Tengah, putri Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Kelak keturunannya menjadi penguasa-penguasa di Johor. Opu Daeng Parani juga menikah dengan saudari yang dipertuan negeri Kedah. Anak keturunannya kelak memerintah negeri Kedah. Sementara sebelumnya, Opu Daeng Parani juga menikah dengan putri Nahoda Alang dari Siantan. Perkawinan ini melahirkan Opu Daeng Kamboja yang kelak keturunannya menjadi penguasa di Kesultanan Selangor. Opu Daeng Menambun menikah dengan Putri Kesuma, anak putri Raja Matan. Kelak keturunannya menjadi raja-raja di Kesultanan Mampawa. Kelana Jaya Opu Daeng Marewa menikah dengan Enci Ayu, putri Temenggung Johor Abdul Jamal. Kelak keturunannya menjadi penguasa di banyak negeri-negeri Melayu. Opu Daeng Celak menikah dengan Tengku Mandak, adik Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Kelak keturunannya menjadi penguasa di Selangor dan di banyak negeri-negeri Melayu. Opu Daeng Kemasi yang bergelar Pangeran Mangkubumi menikah dengan Raden Tengah, adik Sultan Sambas. Kelak keturunannya menjadi penguasa di negeri Sambas.